Halo semuanya, teman-teman semua dimanapun Anda berada, khususnya teman-teman yang ada di lingkungan, di teman-teman persekutuan doa, dimanapun Anda berada yang tentu saja pasti ada di rumah masing-masing karena wabah Corona COVID-19 ini. Kita mau sama-sama saat ini belajar dari tema yang keempat dari buku Kita Adil Bangsa Sejahtera. Ini bukunya. Kita membahas tema terakhir. Tema terakhir bicara tentang satu tubuh saling menopang. Mari kita sama-sama lihat inspirasi sabda yang ada di dalam pertemuan keempat ini yang diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus bab 12 ayat 12 lanjut ayat 18 sampai 27. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Oke, teman-teman, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, pertemuan APP kita yang keempat mau bicara tentang satu tubuh saling menopang. Di sini firmannya sudah sangat jelas ya, mungkin sudah sering kali kita baca kali ya, bagaimana katanya mata nggak bisa ngomong sama tangan, "Saya nggak butuh kamu." Lalu tangan nggak bisa ngomong sama yang lain lagi, "Kepala aku nggak butuh kamu." Nggak bisa. Mau mengatakan apa? Kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Ini merupakan kesimpulan dari pertemuan APP keempat, pertemuan APP kita. Dalam pertemuan pertama kan kita belajar bagaimana kita menjadi peka terhadap sesama. Pertemuan yang kedua, sesudah peka, kita diajak untuk menjadi gembala. Ya. Lalu yang ketiga, kita menjadi pembela keadilan, dan yang keempat, bagaimana kita semua saling menopang. Teman-teman bicara tentang satu tubuh Kristus, saya dulu berpikir bahwa satu tubuh Kristus itu bicara tentang gereja. Jadi, kalau saya itu harus menolong teman-teman yang satu gereja dengan saya. Tapi ternyata itu salah. Karena sini saya tahu bahwa Yesus Kristus lahir itu bukan untuk orang Kristen saja, tapi Yesus Kristus lahir buat semua bangsa yang ada di dunia. Dan Yesus mengatakan lewat Rasul Paulus bahwa kita semua, mau apapun agamanya, mau apapun sukunya, mau apapun rasnya, kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Problemnya, sometimes kita tuh seringkali menjadi orang Katolik tuh GR. Cuman kita doang yang menjadi bagian dari tubuh Kristus. Lalu orang yang agamanya lain, beda ras, adalah bukan anggota tubuh Kristus. Hei, bukan begitu maksudnya. Tapi yang dimaksudkan adalah tubuh Kristus adalah merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Itulah Rasul Paulus mengatakan kepada kita, ya, karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Kita kan seringkali begini, ada orang susah. Contoh kayak kejadian beberapa waktu yang lalu, ada orang susah di Cina, di Wuhan. Nah, itu kan Wuhan, Cina, bukan Indonesia. Jadi kita santai-santai aja. Tapi begitu sekarang
virus corona sudah banyak masuk ke Indonesia dan sudah menjangkit dan banyak memakan korban jiwa, baru deh kita ngerasa. Nah, teman-teman semua, disinilah salah satu bentuk kepekaan kita. Bagaimana kita sekarang diajak untuk mulai melihat bahwa orang walaupun dia beda agama, beda ras, beda suku, beda segala-galanya, dia beda. Tapi kalau dia masih masuk kategori manusia, berarti mereka semua itu adalah satu anggota dengan kita. Dan kita diajak oleh gereja untuk mulai peka terhadap mereka. Kita diajak oleh gereja untuk mulai, yuk kita mulai memperhatikan bagian-bagian tubuh yang tidak elok itu, bagian-bagian tubuh yang tidak enak dilihat itu, ya. Kadang-kadang kan kita begitu ya, hanya melihat seseorang dari tampilannya. Oh, dia bukan sejenis sama saya, bukan satu ras, bukan satu suku sama saya, apalagi bukan satu agama. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi akar ketidakadilan di masyarakat kita. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua, yuk di masa APP kita yang di masa APP kita di masa Prapaskah ini, kita sama-sama perbaiki diri kita sama-sama memperbaiki cara hidup kita mulai lebih peka terhadap orang-orang di luar sana yang sekarang hidup di dalam ketidakadilan. Dimulai dari hal yang paling kecil deh. Bagaimana di situasi seperti ini kita sama-sama jangan rame-rame ngeborong supermarket, ngeborong masker, ngeborong sterilizer. Kasihan dong para dokter-dokter yang harus berjibaku melawan para korban malah gak kebagian masker. Kan ini sesuatu hal yang menurut saya ironis ya. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri ya. Kita seringkali egois ya. Nah, yuk kita mulai berpikir nggak cuma berpikir melihat ke dalam diri. Mari kita melihat apa yang dunia ini butuhkan. Dan saat ini kita mau sama-sama bersyukur dengan wabah corona ini. Ternyata Tuhan mau bicara banyak kepada kita bahwa kita adalah satu tubuh loh. Buktinya sekarang kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya. Hanya dimulai dari satu tubuh atau satu bagian di Cina sana yang sakit, lalu kita semua cuek-cuekan, akhirnya beginilah jadinya. Tapi mudah-mudahan dari peristiwa-peristiwa hari-hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita semua dipanggil untuk lebih peka, kita semua dipanggil untuk menjadi gembala, kita semua dipanggil untuk menjadi pembela ketidakadilan, dan pada akhirnya kita juga boleh saling menopang satu dengan yang lain. Mari kita saling menopang, mari kita berubah, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hal yang paling kecil, dan dimulai dari sekarang. Dan sebagai penutup, mari kita sama-sama doakan doa penutup. Mari kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat yang Kucurahkan kepada kami. Melalui pertemuan ini kami memperoleh kesadaran untuk mengasihi dan keberanian untuk melangkah menjadi sesama bagi setiap orang, khususnya orang-orang yang termasuk anggota tubuh yang lemah, kurang terhormat, tidak elok, dengan menjumpai, menolong, dan membiarkan Engkau berkarya lebih jauh. Semoga dengan perjumpaan setiap anak-anak-Mu dan gerak karya kami bagi sesama akan terwujud masyarakat yang semakin berkeadilan. Demi Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan bertahta sekarang dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, salam saya buat seluruh keluarga Anda. Keep safe at home dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan.